Kali ini kita akan membahas dust resistant test chamber yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap ketahanan debu dari suatu objek. Oke, kita mulai perkenalannya dari bagian depan. Di sini terdapat layar HMI. Jadi untuk segala pengoperasian mesin ini dilakukan melalui layar ini. Lalu di bawahnya ada dua tombol. Yang pertama tombol power on. Jadi pertama kali menghidupkan kita menekan tombol ini. Lalu di sebelahnya ada tombol light untuk menyalakan lampu di dalam chamber. Lalu ini ada port RS232C. Ini digunakan untuk interface komunikasi serial dengan laptop atau PC. Ini digunakan jika ingin mengontrol mesin ini melalui software di laptop. Lalu berikutnya di sini ada kaca untuk melihat bagian dalam dari chamber. Lalu apabila selama pengoperasian kaca sudah tertutup debu atau di dalam hal ini menggunakan bubuk talkum, kita bisa membersihkannya dengan wiper yang di dalam ini dengan memutar tangkainya ini. Lalu lanjut ke sebelahnya, ini terdapat handle pintu. Untuk membukanya ditarik seperti ini, kemudian diangkat. Oke, dari sisi pintu ini terdapat tangkai wiper. Lalu lanjut ke bagian dalam. Di pojok sana terdapat lampu. Lalu di bagian tengah atas sana terdapat lubang untuk keluaran semburan dari blower. Lalu di sini ada tataan untuk menaruh objek yang akan diuji. Dan ini bubuk talkumnya yang berfungsi sebagai debu dalam pengujian ini. Lalu ini ada selang. Ini selangnya terhubung ke vakum pump. Jadi jika dalam pengujiannya objek perlu divakumkan, kita bisa menggunakan selang ini untuk memvakum objek yang diuji. Lalu apabila yang diuji merupakan barang elektronik dan perlu dinyalakan selama proses pengujian, kita bisa mengambil sumber listrik dari power outlet di sebelah sini. Oke. Ini stop kontak, jadi kita bisa mengambil listrik dari sini. Lalu lanjut ke bagian bawah, di sini ada seperti corong. Lalu di bagian sana ini adalah sekat seperti jaring-jaring ini. Jadi kita menaruh debunya nanti di sini. Jadi debu yang ini kita tuangkan di sini nanti ketika melakukan pengujian. Yang perlu diingat adalah jangan menuangkan debu ke dalam corong ini apabila tidak ada jaring-jaringnya ini. Karena nanti debu akan menyumbat lubang intake dari blower yang ada di bawah jaring-jaring ini, sehingga nanti blower tidak bisa menyemburkan udara. Lalu apabila perlu melakukan penggantian jaring-jaring ini masih ada cadangannya di sebelah sini. Jadi ini cadangannya masih baru. Lalu mungkin jika diperlukan dua tataan, jadi bisa ditambah lagi di bagian atasnya itu. Ini masih ada tataannya. Nah ini nanti bisa dipasang kalau perlu. Terus untuk penyangga besinya yang di kanan kiri itu ini.
Jadi nanti pemasangannya bisa diikuti seperti contohnya ini. Ini penyangganya, ini tataannya, terus di kabel tis di relnya ini. Oke, mungkin ini untuk bagian dalam chambernya. Lalu kita lanjut ke bagian mesinnya. Kita lihat dari sebelah kanan dulu. Oke, jadi ini ada vakum pumpnya yang terhubung dengan selang yang ada di dalam chamber tadi. Lalu ini juga ada gauge-nya untuk mengukur seberapa vakum. Lalu kita pindah ke sebelah kiri. Jadi di sini ada blowernya. Jadi blower ini menghisap udara dari dalam chamber tadi, dari selang ini. Makanya sebisa mungkin bagian sini sampai selang ini jangan sampai tersumbat oleh debu, karena nanti blowernya tidak bisa menyemburkan udara. Lalu selang yang ini tuh nanti terhubung ke lubang yang ada di dalam chamber tadi, yang di atas itu menggembuskan udara dari blowernya. Lalu ini juga ada vibrator, jadi ini bisa menggetarkan corongnya ini. Oke, dan ini adalah bagian sirkuit breakernya. Jadi sumber listrik masuk ke sini dulu sebelum didistribusikan ke semuanya. Oke, kita lihat bagian belakangnya. Oke, ini bagian elektroniknya. Ini adalah relay-relay yang mengatur sistem ini. Lalu ini ada kontaktor relay. Ini kontaktor juga. Dan yang bagian sini ini itu berfungsi untuk mengatur vibratornya tadi. Jadi jika ingin dicepatkan atau dilambatkan bisa dilakukan dengan memutar knobnya ini. Atau kalau ingin dimatikan ya tinggal menekan ini. Lalu ini juga ada fuse-nya untuk memeriksa atau untuk memproteksinya. Lalu ini untuk sumber dari PLN-nya, masuk ke kabel bawah itu, terus ke bagian sirkuit breaker-nya tadi, terus di sini untuk memutus sumber listriknya. Oke, mungkin sekian untuk perkenalan awal dari dust resistant test chamber ini. Sekian dan terima kasih.